Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama Jounin to Yusa no Party wa Eda Serita hingga Ida Live ya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas untuk chapter 32 dan di part sebelumnya kita udah bahas chapter 30 sampai 31 ya. Nah, buat kalian yang mau lihat dari awal atau part sebelumnya bisa cek aja videonya di playlist. Nah, tapi sebelum kita mulai seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah langsung aja kita ke videonya. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Oke, untuk chapter 32 judulnya adalah Sang Pahlawan Mendapat Kapal Terbang. Nah, jadi di video kali ini gue cuma bahas satu chapter aja ya, chapter 32. Nah, karena di chapter kali ini cukup menarik, kita bakal lihat petualangan Hero Party dalam misinya ya, melanjutkan misinya dalam mendapatkan senjata Raja Iblis tersebut guys. Oke, ini dia. Pahlawan Ruti sedang menggenggam pedangnya. Ada 8 monster berada di depannya, 4 Titan Crab dan 4 Hierarch Sphinx berkepala elang. Hierarch Sphinx mungkin kerabatnya Andros Sphinx yang berkepala manusia yang bertugas melindungi pintu masuk reruntuhan. Hierarch Sphinx mempunyai kecerdasan yang rendah, sedangkan Andros Sphinx mempunyai kecerdasan setara dengan manusia. Tak lama berselang, Ruti melesat maju menyerang monster tersebut. Ruti melompat menghindari capitan Titan Crab. Hierarch Sphinx berlari menuju Ruti yang masih berada di udara, tapi Ruti menghempaskan mereka dengan sekali tebasan. Ruti mendarat di tanah, mengarahkan pedangnya ke atas dan menusuk tubuh Titan Crab. Di waktu yang sama, Tise dan Theodora berhasil mengalahkan satu Titan Crab. Rantai petir. Ares membakar monster yang masih bertahan dengan rantai petir. Masih belum cukup, ucap Ruti. Dengan ringan dia melompat ke atas Titan Crab dan menghunuskan pedangnya. Tanah di sekitar gemetar akibat Titan Crab yang jatuh. Pasir yang menutupi pintu masuk runtuhan terbang ke udara, mengepul menjadi awan debu. Saat awan debu menghalangi penglihatan mereka, Ares melakukan hal yang ceroboh. Dari dalam awan debu, Hierarch Sphinx mengarahkan serangan menuju Ares. Ia ingin menghindar, tetapi skill ketahanan fisik yang diberikan pelindungan ilahi bijaksanawan begitu lambat. Paruh Hierarch Sphinx mengarah ke kepala Ares. Tiba-tiba paruhnya berhenti tepat di depan matanya. Ruti. Dan santai Ruti menggenggam bagian belakang kepala Hierarch Sphinx. Meskipun memiliki tubuh seperti singa dan kemampuan fisik yang kuat dari pelindungan ilahi, Hierarch Sphinx tak bisa melepaskan diri dari genggaman gadis muda tersebut. Dengan tenang, Ruti mengkonsentrasikan kekuatannya. Darah mengalir deras hingga membentuk genangan. Tubuhnya masih gemetaran akhir dari hidupnya. Terima kasih sudah menyelamatkanku, ucap Ares. Tidak usah menggunakan serangan jarak jauh. Kita hanya mempunyai 4 anggota, jadi kita harus bertarung dengan teknik menyerang dan bertahan, dan membunuh musuh satu persatu. Selain itu, posisimu begitu tidak menguntungkan. Meski Oni-chan selalu menutupi kelemahanmu, tapi aku maupun Theodora bahkan Tise akan melakukan hal semacam itu. Lindungilah dirimu sendiri. Maafkan aku. Ares menundukkan kepalanya. Ruti benar, meskipun kekuatan bertarung Gideon lemah, ia mempunyai kepintaran dalam membuat strategi dan taktik pertempuran atau cara untuk mengurangi kekurangan rekan yang lain. Jadi ia hebat dalam melindungi diri sendiri dan orang lain. Ketika Gideon masih ada, Ares bisa menggunakan sihir dengan leluasa. Salah, ini karena Danan dan Yarandora yang keluar dari party. Semua akan baik-baik saja jika mereka tak seenaknya keluar dari party. Setiap kali mengalami kegagalan, harga dirinya sebagai bijaksawanan runtuh. Kenapa tidak bisa menjadi lebih baik? Aku kan bijaksawanan, seorang bijaksawanan. Aku bahkan telah memimpin party ini dalam waktu yang lama. Seharusnya aku telah melakukan yang terbaik, ucap Ares. Terus kenapa mereka tidak memujiku, tapi malah memuji si beban itu, Gideon? Apa sih yang sudah orang itu capai? Kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanannya. Saat Ares menggerutu dalam hatinya, dengan cuek Ruti pergi meninggalkannya. Dia tidak tertarik dengan perasaan Ares. Ares pun mengikutinya dari belakang. Mereka melewati sebuah ruangan di mana dindingnya terukir sebuah relief dan huruf. Tak diragukan lagi, ini adalah situs runtuhan kota akibat serangan Raja Iblis pada zaman dahulu.
Ares menerangkan sambil melihat relief-relief yang terukir di dinding. Ares Dono, kami sudah tahu tanpa kamu beritahu. Sebaiknya harusnya kita memikirkan apa yang harus kita lakukan sekarang dalam situasi begini. Magma slime sebelumnya itu merupakan lava drop dari pasukan Raja Iblis 4 Raja Surgawi. Dreadnought, benar kan? Magma slime adalah kebanggaan Dreadnought, di mana mereka bisa masuk ke reruntuhan ini dengan mudah dengan cara melelehkan semua yang menghadang mereka. Tujuannya yaitu menjaga senjata-senjata kuno. Kemampuan bertarung mereka juga kuat, apalagi lava yang mereka keluarkan. Itu sungguh merepotkan sekali. Untungnya ada pemegang pelindungan ilahi elemen api dan petarung liar. Tapi akan berbeda situasinya jika mereka menyerang dalam jumlah yang banyak. Benar kan? Solusi untuk itu, maka mereka harus segera mundur. Meskipun demikian, semakin kita berada di situasi sulit, semakin dalam pula kita mempelajari sesuatu. Tapi kalau mereka sudah mengambil senjata Raja Iblis, terus apa gunanya kita datang kemari? Ares setuju dengan perkataan Ruti sambil menganggukkan kepalanya. Tenanglah Theodora, jika situasi memburuk maka kita bisa mengandalkan sihir esku. Magma slime kan lemah terhadap sihir es. Theodora ingin mengatakan sesuatu tapi ia tidak jadi mengatakannya. Mereka itu musuh yang bersembunyi di dalam dinding, jadi kita tak akan tahu kapan mereka akan menyerang. Meskipun slime, mereka juga memiliki kecerdasan sebanding dengan manusia. Kita pun tak tahu ada berapa banyak mereka. Jika mereka mengandalkan jumlah dan menyerang, maka kita akan kehabisan mana dengan cepat. Biarpun Theodora maupun Ares mati, pahlawan pasti akan tetap bertahan hidup. Kekuatannya begitu tinggi sebagai pengguna tombak dan sihir, Theodora tidak bisa memikirkan betapa kuatnya dia, Ruti. Selama pahlawan masih hidup, maka semuanya pasti akan baik-baik saja. Saat memikirkannya, Theodora tersenyum masam, yang mana itu adalah hal yang jarang dirinya lakukan. Mungkin aku harusnya ikut mencari Gideon, gumam Theodora. Jika ada Gideon, pasti ia bisa memikirkan solusi terbaik dalam situasi saat ini. Selain dalam pertempuran, ia adalah seorang pria yang sangat berbeda dengan yang lain. Ia adalah orang yang memiliki pandangan maju ke depan. Sekarang Theodora menyesal karena telah menganggap ia, Gideon atau Red sebagai beban. Theodora pun bernostalgia saat masih bersama dengan Gideon. Iblis hantu, iblis yang bertugas melindungi reruntuhan. Tubuh mereka dibalut dengan kulit dengan aksesoris tulang kambing. Mereka adalah iblis elit. Sambil menggenggam trisula, air liur mereka menetes perlahan dari mulutnya. Gak nyangka banget kita ketemu sama iblis hantu. Ares terkejut setelah mengetahui keberadaan iblis elit tersebut. Sebagian besar mereka bisa menggunakan sihir dan sekitar 50% sihir tak akan mempan pada mereka. Itu mungkin ancaman bagi Ares karena ia hanya mengandalkan sihir saat bertarung. Tidak peduli seberapa hebat sihir yang dirapal, mereka bisa mematahkan sihir tersebut. Oleh sebab itu mereka disebut dengan iblis hantu menakutkan. Theodora dan Tisa terkejut melihat musuh yang kuat, tapi hanya Ruti seorang yang memikirkan hal lainnya. Kenapa sih iblis hantu nongkrong di sini? Aku dengar kalau mereka berada di pasukan Raja Iblis dan mereka bahkan dikelilingi oleh magma slime. Pertanyaannya muncul berbanding terbalik. Sebelumnya dia tidak memikirkan tentang Hireraj Sphinx karena Ruti tak tertarik dengan kerabatnya Hireraj Sphinx. Namun sekarang dia malah tertarik dengan alasan kenapa iblis hantu berada di sini. Meskipun meneliti hanya beberapa dokumen mengenai para raja, dokumen yang lain pasti akan tetap sama pula. Apakah Raja Iblis Tarakson mempunyai ideologi dan kekuatan yang berbeda dibanding Raja Iblis sebelumnya? Tapi dalam buku-buku itu, iblis dideskripsikan sebagai ras yang tidak memiliki keberagaman. Iblis adalah makhluk hidup yang juga memegang pelindungan ilahi kecuali iblis Asura. Sejak lahir, iblis memegang pelindungan ilahi yang unik. Misalnya iblis hantu, setiap iblis hantu memegang pelindungan ilahi yang sama. Tapi belum muncul iblis yang memegang pelindungan ilahi prajurit atau penyihir. Ras yang memegang pelindungan ilahi unik hanyalah iblis. Jadi setiap iblis memegang pelindungan ilahi yang sama dengan ras mereka. Oni-chan pernah bilang bahwa dewa tidak berniat untuk membagikannya kepada makhluk jahat tersebut. Saat sedang merenung, iblis hantu menghentakkan tombaknya ke tanah. Itu mungkin sinyal dari mereka untuk waktunya bertarung. Menarik. Ruti tersenyum. Dulu dia pernah berdiskusi panjang lebar dengan kakaknya. Apa itu pasukan Raja Iblis? Siapa dan apa sebenarnya eksistensi yang mereka cari untuk dikalahkan? Kalau Oni-chan ada di sini, apa yang kira-kira akan ia katakan? Hanya membayangkan saja sudah membuat hatinya tenang.
Sudah aku bilang kan, teriak Theodora. Penghalang yang Theodora pasang untuk menahan serangan magma slime tinggal sedikit lagi akan hancur. Setelah mengalahkan iblis hantu, tak lama berselang mereka diserang oleh Dreadnought beserta pasukan magma slime-nya. Penghalangnya akhirnya hancur dan magma slime muncul satu demi satu dari dalam dinding. Mungkin mereka sudah menunggu saat-saat seperti ini. Ruti beserta rekan yang lainnya dipukul mundur dan terkepung. Semua orang kelelahan setelah melawan iblis hantu sebelumnya, terkecuali Ruti. Ares terus mengeluarkan sihir. Di sisi lain, Theodora sudah tak sanggup untuk mengeluarkan sihirnya. Aku kembali. Tise, bagaimana? Apakah ada senjata yang bisa menghancurkan musuh? Satu-satunya harapan tersisa adalah senjata yang mereka cari. Ada sebuah kapal. Kapal? Aku sudah membersihkan semua jebakan di lorong. Tolong ikuti aku, ucap Tise sambil berbalik ke arah lorong. Tak ada pilihan lain lagi, mereka pun mengikuti Tise. Sebuah cahaya menjauhkan datang dari depan gurun pasir yang luas menyambut kami. Tepat di depan kami terdapat sebuah bayangan besar tengah melayang di udara. Itu seperti kapal layar, banyak baling-baling berputar dan melayang di udara. Pasir gurun yang menutup kapal tertiup angin dan jatuh ke tanah hingga menimbulkan kilauan cahaya. Apaan ini? Kapal terbang? Tise dengan tenang mengemudikan kapal terbang tersebut. Dia kementaran ketakutan akan ketinggian dan pengalaman pertamanya dalam mengendari sesuatu yang besar untuk pertama kalinya. Di belakang mereka, segerombolan magma slime masih mengejar. Kapal terbang tersebut terbuat dari kayu. Api akan cepat menyebar jika mereka menyerang. Tise berpikir sejenak. Kapal terbang. Tise, kenapa kau bisa mengemudikan senjata rahasia milik Raja Iblis? Aku bahkan tidak bisa. Jangan-jangan kau memiliki hubungan dengan pasukan Raja Iblis. Ares, sekarang bukan waktunya untuk bercekcok. Tise, kamu fokus mengemudi. Jika kita terkejar oleh mereka, maka situasinya akan jadi kacau. Baiklah pahlawan semua. Ruti menuju geledah kapal. Melihat ke bawah, dia bisa melihat hamparan luas gurun pasir darah, sebuah wilayah yang mereka lewati dengan sekuat tenaga. Tak lama berselang, mereka sudah dekat dengan desa penduduk gurun. Kecepatannya luar biasa. Pahlawan sama, seru Theodora di belakang Ruti. Ya, ini masih belum dalam kecepatan penuh. Senjata Raja Iblis dahulu begitu hebat. Dengan transportasi ini kita bisa pergi kemana saja, kemana pahlawan Dono ingin pergi. Aku tidak bisa pergi sesuka hati, tidak selama aku masih seorang pahlawan, ucap Ruti sambil melihat ke baling-baling yang berputar di atas kepalanya. Sayapnya ada banyak. Kapal terbang bebas melintasi langit. Semua orang takjub dengan sayap itu. Ruti pun tertawa dalam hatinya. Nah, jadi seperti itu untuk light novel dari anime Shin no Nakamacho Nento Yusa no Party wa Oide Sarita untuk chapter 32 mengenai perjalanan Hero Party yang sekarang. Oke, jangan lupa subscribe and like. Bye bye.